Nah, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dionysius Saverio Mardika Diatma, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 002. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, di mana kita sebelumnya sudah belajar membuat desain 3D. Pada kesempatan ini kita juga tetap masih akan membuat desain 3D, namun sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana nanti kita akan uh, belajar untuk membuat desain 3D dengan ketentuan yang ada pada soal. Jadi langsung saja saya jelaskan maksudnya. Nah, jadi ini adalah ketentuan yang ada di soal. Jadi misalkan ini, gambarkan part plate pada SolidWorks dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ini adalah ketentuannya, di mana unit sistemnya ini ada mmgs, kemudian penggunaan 2 angka desimal, kemudian materialnya ini adalah aluminium 1060 alloy, density-nya adalah 0,0027 gram milimeter kubik ya. Kemudian, nah, di sini nanti ada global variable ya teman-teman. Jadi kita akan mendeklarasikan A itu sebagai 60 mm dan B itu sebagai 935 mm. Nanti variabel ini tuh akan dipanggil saat kita akan menyatakan ukurannya ya. Nanti smart dimension, jadi kita tidak perlu mengetik satu-satu ya. Jadi kita misalkan membuat panjang suatu benda itu sebagai A. Jadi kita tinggal ketik saja nanti untuk smart dimensinya itu adalah A, maka otomatis panjang dari si benda itu tuh akan bernilai A, itu 60 mm. Kemudian di sini nanti juga ada soalnya, berapakah massa dari part plate-nya itu, nanti kita akan cocokkan dengan hasil yang kita peroleh saat kita sudah membuat desainnya dan kita atur materialnya serta kita pastikan untuk dimensinya itu semuanya benar. Jadi ini adalah desain yang pertama. Jadi ini desain yang pertama sebenarnya ada 2 soal ya teman-teman. Jadi desain yang pertama ini menyambung dengan soal yang kedua. Jadi mungkin ini kita akan buat jadi satu saja, dimana kita nanti buat yang pertama itu adalah base-nya, struktur base-nya itu ada pada desain pertama. Dan kita akan buat langsung untuk desainnya yang kedua. Jadi kita buat dua desain menjadi satu soal. Boleh nggak ya? Boleh. Oke, seperti itu. Langsung saja kita lanjut ke SolidWorks untuk membuat. Oke, jadi langkah pertama kita pastikan settingannya itu sudah mmgs. Di sini masih fps, kita setting mmgs. Kemudian untuk mengatur dari global variabelnya, teman-teman bisa ke SolidWorks ini, kemudian ke Tools, Equation. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung saja untuk add global variable. Variabelnya kita buat di A itu 60 ya. Itu mm, dan B itu di 935 mm. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung saja untuk sketch ya, membuat sketchnya. Nah, itu karena bentuknya seperti itu, kita akan buat skema 2 dimensinya dulu. Kita akan buat setengah, lalu kita extrude ya. Seperti kemarin, kita langsung saja kita buat center line dulu ya. Setelah itu nantinya, sini saja. Lalu kita buat garis. Sama dengan A. Nah, untuk mendeklarasikan global variabelnya itu teman-teman bisa langsung saja untuk sama dengan lalu tanda petik 2 di atas, kemudian A, tanda petik lagi, kemudian terus input. Nah, nanti
akan jadi 80 dan ada lambang sigmanya ini ya, simbol sigmanya ini untuk memastikan bahwa variabel yang digunakan itu sudah global variabel. Lalu kita buat untuk garis ke atasnya itu, kita buat seperti ini dulu. Lalu kita beri smart dimension. Nah, karena kan di situ adalah B min 50, sedangkan kita buat setengah dari B, berarti itu kita buat B dikurangi 10 dibagi 2. Nah, jadinya 442 50 ya. Karena kita dibagi 2, kemudian kita langsung buat untuk yang di atasnya itu ya. Kita buat seperti ini dulu ya. Kita buat kasarannya dulu saja. Lalu kemudian kita beri smart dimension. Ini ada 60. Lalu sini itu 20 ya. 20. Lalu kemudian itu ada ini yang ini itu 15. Dan ini itu 45. Wah, kecil banget. Bentar. Hmm. Kita buat satu-satu saja dulu ya. 45. Kemudian ini. Kemudian tinggal kita buat smart dimension ke sini. Itu 15. Sini ke sini. Itu sebentar, jawabannya mana? Buat segini saja. Kita atur. Jadi dari sini ke sini itu lalu ini itu 20. Ini ke sini itu 15.
Kita buat ini ke sini saja. Coba. Nah, oke, sudah jadi seperti ini. Lalu kita coba ukuran dari sini. B dibagi dulu. Nah, kita ulang saja ya. Kita buat untuk sini. Ini kita beri sama dimension. Kita ada ukuran dari sini ke bawah dulu. Berarti ini setengahnya ya. Jadi kita buat B bagi 2. Jadi setengahnya dari B-nya itu karena kita buat desain ini tuh separuhnya dulu. Lalu kita buat dari sini ke sini tuh A ini 20. Ini tuh ada di 15. Nah, ini ke sini itu ini pakai ini. Nah, jadi seperti ini atasnya. Lalu kita buat untuk ininya ya. Coba nanti kita buat seperti ini dulu. Kita perlu kurang berarti terus dibagi 2 ya. B100 langsung saja B100 bisa ya. Lalu kita buat ini sini. Di 45 ya. Lalu tinggal kita sambungkan. Tapi garis ada dulu di sini. Itu 30. Oh, ini tidak nyatu ya teman-teman. Nah, sudah. Masih begitu aja.
30 dan nah, sudah fully defined. Nah, ini adalah sketsa dua dimensinya dari yang tutupnya itu ya, dari plate-nya itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan feature, kemudian kita akan revolve those days supaya desain yang kita buat ini menjadi 3D ya. Kita mulai. Kita ini double ya teman. Oke, oke. Kita masukkan satu. Kita hapus saja. Nah, lalu kita feature, kita resolve, dan kita turun satu. Nah, sketch, feature, kita resolve, axis of revolutionnya kita buat yang kita oke. Nah, sudah jadi untuk desain dua tiga dimensinya. Nah, baru jadi seperti ini. Nah, tadi kan di ketentuannya itu kan ini ya, material aluminium 1060 alloy dan density-nya adalah segini. Dan nanti kita juga disuruh untuk mencari dari massa dari part plate-nya itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita materialnya not specified-nya ini kita edit material, lalu kita langsung saja cari 1060. Nah, di sini ada aluminium alloy 1060, kita pencet yang ini saja, kita apply. Nah, sudah kita close. Otomatis part plate yang kita buat ini sudah terbuat dari aluminium alloy. Material yang digunakannya adalah aluminium alloy. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan evaluate untuk mengukur masanya ya. Jadi di sini ada mass properties. Di bagian evaluate ini ada mass properties. Kita langsung saja klik mass properties-nya dan di sini ada mass-nya. Mass-nya di sini adalah 67288,88. Kita cocokkan dengan tadi yang di soal. Nah, yang ini ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi massa dari part plate ini adalah yang B. Nah, untuk densitasnya cara mengaturnya karena di sini ditampilkannya masih 2 angka di belakang koma, sedangkan di situ ada 4 angka di belakang koma, teman-teman bisa langsung saja untuk ke option, kemudian use custom settings dan decimal places-nya kita naikkan jadi 4. Kita oke dan di sini muncul densitas ini adalah 0,0027 gram per kubik millimeter. Jadi seperti itu untuk desain yang pertama. Nah, nanti selanjutnya kita akan buat desain yang pertama ini kita tambahi untuk menjawab dari persoalan desain yang kedua. Yang ini ya. Nah, yang ini.
Materialnya sama, ketentuannya juga sama, karena ini sama soal. Tinggal kita buat untuk section barunya ya. Kita buat ininya, desainnya. Oke, dan nanti kita akan jawab soalnya ini. Berapakah massa dari part plate-nya itu dengan toleransi jumlah massa dari 1%. Langsung saja kita buat uh, desain. Kita konflik interface. Oke, kita buat langsung saja untuk sketch keduanya ini. Nah, di sini kita masuk ke sketch 2. Kita akan bentuk divisi dulu. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita akan buat center line terlebih dahulu ya. Kita akan buat center line terlebih dahulu. Baru garis bantu. Dan kita buat line-nya di sini. Aduh. Lalu kita mirror. Dengan ketentuan ukuran sebentar. Ininya 40 ya. Jadi lebarnya ini 40. Terus nanti kita bikin video. Ini adalah 40. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita buat filletnya itu. Sketch fillet itunya ada 60. 60. Sketch fillet itu. Oh, sebentar, sebentar. Ini untuk interface ini. Wait, sebentar guys.
kita ulang, kita buat ini center line-nya dulu. Kita buat line, kita beri smart dimension dari sini itu 20, berarti langsung kita ini rot tiba Oke, jika sudah, kita beri fillet di sini. Karena di sini belum nyatu ya, jadi kita buat untuk konflik entities ini. Lalu kita trim dulu ininya. Nah, kita trim, lalu kita buat sketch fillet ini kurang 60. Nah, seperti ini. Lalu ininya itu di 10 ya. Kita buat di sini. Nah, sudah. Jadi seperti ini. Kemudian ini kita oke, proses entities dulu ya. Sudah, kita kemudian print. Nah, lalu kita buat ini juga, fillet juga di bawah itu. Filletnya itu sama-sama 10 ya. Ini langsung saja kita buat 10. Ini 10. Nah, jika sudah, kita akan membuat ini ya, circular sketch pattern. Kita pilih langsung saja ini, ini, dan ini. Kita buat di situ berarti ada sembilan. Nah, sini sudah ada 9 ya. Lalu ini kita tarik dulu tentang titik tengahnya seperti ini. Dan ini dua konsiden. Kita OPN yang belum jadi kita ulang. Nah, kita buat jadi 9. Oh,
Jadi masih ini ada connect-nya dengan ini. Nah, kita ulang saja. Kita buat tampilannya di sini. Dan saya akan ulang dulu. Kita buat center line-nya dari tengah sini saja. Dulu terus selanjutnya kita minta terus itu. Nah, jika kalau sudah kita masukkan ke situ. Lalu kita print. Dan kita buat filletnya seperti tadi di 60. Lalu 10 di sebelah sini. Lalu yang kita masukkan ke situ, kita print, kita buat sketch di level ini di 1910. Nah, kalau baru setelah ini kita ini ya, jadi karena kita nyatu sama garis apa garis bantu tengahnya itu, jadi makanya eh, terkaitnya sama si garisnya tadi saya melakukan kesalahan tadi. Lalu kita buat untuk di circular sketch pattern-nya di sini ini 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 kita buat ininya 9. Kita copy saja, hubungkan itu temannya ini. Nah, kan sudah. Nah, kita tinggal trim karena di situ desainnya itu nyambung ya teman-teman. Jadi kayak masuk ke dalamnya itu. Jadi kita buat ini untuk di trim. Kita trim ini. Supaya nanti si ininya itu masuk ya. Udah trim semua toh ini. Oke, kalau sudah kita akan feature, kemudian kita akan extrude dan kita akan pilih konturnya teman-teman. Kita akan pilih ini, kemudian ini, 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 ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat
itu tebal 10 mm ya teman-teman. Jadi 10 mm nanti ininya. Lalu kita klik saja OK. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk desain yang ke berapa ini? Yang ke satu ya, gimana ya? Jadi seperti ini desainnya. Terus coba Oke, kurang lebih desain yang uh, kedua seperti ini. Nah, untuk tadi kan ada pertanyaan tuh teman-teman. Nah, di sini ditanyakan kan berapakah masa dari part plate-nya ini. Kita bisa saja lakukan seperti tadi. Kita ke evaluate mass properties. Oke, setelah kita coba ke mass properties. Nah, di sini mass properties yang masa yang ditampilkan ini 74133,3305. Cuma karena di sini tidak ada pertanyaannya, jadi masa yang didapatkan nantinya akan seperti itu. Oke, kita lanjut saja untuk desain selanjutnya. Nah, selanjutnya kita beralih pada desain yang selanjutnya, di mana kita akan membuat parteng ya teman-teman. Jadi partengnya ini dengan ketentuan ini sama seperti sebelumnya, dan variabel A ini bernilai 325 mm dan yang B ini 387,5 mm. Di sini ada pertanyaannya, berapakah masa dari parteng? Nah, di sini ada desainnya ya, desain dari parteng. Jadi pertama kita nanti akan buat dua dimensinya terlebih dahulu di sini, kemudian kita akan revolve dan menjadi seperti ini ya. Dan kemudian kita akan menambahkan sekalian untuk yang desain selanjutnya itu membuat partengnya ini menjadi seperti tabung gas ini ya teman. Jadi di sini dengan asumsi semua ukuran yang uh, dipakai itu sama dari desain sebelumnya dan dikembangkan dan ditambahkan ini ya, atasnya ini dan bawahnya ini. Oke, langsung saja kita ke SolidWorks. Nah, seperti biasa kita atur dulu untuk global variabelnya. Cepet ya. Aha. Kemudian di sini nilainya tadi ada di 325 ya kalau tidak salah. Ya 325. Itu ada 325 dan B-nya itu ada di 387,5. Sorry teman-teman. Ini belum kita rubah ya. Kita buat ulang. Oh ya, sudah mm, jadi 1 mm. Nah,
Langkah selanjutnya langsung saja kita buat untuk di front plane-nya ya. Kita langsung sketch di sini. Nah, pertama kita akan buat untuk desain dua dimensinya terlebih dahulu. Kita buat ini center line. Kita buat ini saja terlebih dahulu. Ini berarti karena di situ A itu eh, sampai sana, jadi ini kita buat dibagi dua. Ini lalu kita buat dari sini ke sini itu adalah B. Ininya itu ada di 92,5. Oke, 92,5. Kemudian sudah seperti ini, kita fillet ya. Oh, filletnya nanti saja. Oh, fillet dulu saja. Kita filletnya itu 45 ya. Kilometernya 45. Jadi filletnya dia. Nah, kalau sudah, langsung saja kita mirror ya. Karena atasnya itu ada tutup apa kayak tutupnya itu, maka yang kita mirror cuma ininya saja. Ini dan ini. Kita mirror about. Nanti jadinya akan seperti ini. Kalau sudah, kita akan buat ini buat samping lain saja. Kita tinggal tambahkan ininya. Seperti ini dengan ketentuan panjang dari ujung sini oke, mungkin siapnya nanti saja ya. Supaya patokannya ini benar. Ini kita buatnya jenis lain saja dulu. Lalu kita mirror seperti ini. Lalu kita buat untuk dari sini seperti ini. Yang panjang ini sampai sini itu adalah A ya, 325 ini. Di panjangnya sudah A. Kemudian kita buat ini dan ininya itu itu 50. Oke, jika sudah, kita fillet 45. Kemudian ini juga 45. Dan 12. 12 di bagian yang sini. Sudah 12 di sini. Ini sudah 12, 45, B 387,
50. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat karena itu ada sedikit celah ya, kayak seperti rongga gitu. Oh, ininya belum, belum. Benar. Ini dan ini. Terus panjang ininya tuh di 20. Nah, baru kita fillet. Parameternya ke 12. Nah, karena di situ ada rongga ya teman-teman, rongga sebesar 4 mm, maka yang harus kita lakukan adalah offset intensitasnya kita buat jadi 4 mm dan kita mulai di semua ini kita buat di dalamnya ya. Jadi nanti yang sketch yang lebih kecil itu di dalamnya. Nah, jadi seperti ini nanti. Guys, jadi kalau sudah seperti ini, kita tutup dulu. Ini kita tutup. Dan ini kita tutup. Nah, kalau sudah, kita akan feature, kemudian kita ini bisa tutup nggak apa sih? Kita resolve ya teman-teman. Kita resolve. Nah, jadinya dia akan seperti ini. Kita klik saja. Nah, jadi sudah seperti ini. Kurang lebih desainnya, bentuknya sudah jadi sesuai dengan apa modulnya. Dan kita edit material. Dan kita buat 1060 aluminium alloy. Apply, close. Nah, kemudian kita akan menghitung masanya. Nah, di sini masa mass properties-nya menunjukkan bahwa masanya ini adalah 65670,03. Nah, sesuai dengan jawaban yang A ya, teman-teman. Nah, sesuai jawaban yang A ya, 670,03. Dan ininya kita buat seperti lagi. Nah, ini sudah keluar densitasnya. Oke, sudah berhasil. Kita set terlebih dahulu. Oke, kita akan langsung karena di situ sama ya teman-teman. Jadi sama base-nya itu fondasinya sama dengan desain yang kedua seperti tabung gas LPG itu. Nah, ini kita langsung saja menggunakan desain kita yang sebelumnya dan kita buat ininya apa namanya desain yang ini sama ini. Oh, ini yang beda lagi. Oke, langsung saja kita buat ya. Jadi pertama mungkin kita akan buat bagian bawahnya dulu saja. Kita akan buat bagian bawahnya dulu saja. Ini kita akan buat ini. Jadi di sini ada seperti standnya gitu. Di sini ada apa namanya? Ini offset entities-nya yang pertama itu ada di 3 mm dan dari yang lingkaran luar ke sininya itu adalah 12. Jadi kita nggak perlu buat lingkaran lagi ya saja ya. Kita langsung saja untuk
coba sketch di sini, kita buat offset entities yang kita reverse itu 12 ya, 12 mm, dan kita offset lagi, kita reverse itu ukuran 3 mm, 3 mm dan 12 dari oke, sudah benar. Kita oke saja. Di sini sudah terdapat ininya, maximizing. Selanjutnya kita extrude untuk lingkaran yang di dalamnya ini itu 30 ya, 30 mm. Ini kita buat 30 mm. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah muncul seperti ini 30 mm. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk yang bagian atasnya. Bagian atasnya itu ini ya, seperti ini. Dimana di sini nanti 90 dan nanti di sini itu 55. Oke, 160. Buatnya nyamping berarti ini ya. Kita akan buat terlebih dahulu garis bantunya. Oh, kita sketch di sini. Kita buat cantelan. Kita buat seperti ini. Kita buat beri semakin langsung dulu ini dan ini itu ada di 55 derajat dan kita mirror saja ini. Nah, jadi patokan yang harus kita trim itu sebatas sini saja ya. Di situ seperti tadi sama seperti bawahnya 12 dan kita this punya 12, kita reverse dan kita beri offset lagi itu 3 dan kita reverse juga seperti ini. Lalu kita trim itu semua sampai situ, berarti kita trim. Oke, lalu kita tutup ya. Tutup ini mana? Oke, seperti itu sudah. Ya, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita feature dan kita akan extrude. Nah, extrude-nya itu
sepanjang 100 ya teman-teman. Ini kita buat 100 mm. Nah, jadinya seperti ini. Nah, dikarenakan di situ ada lekukannya, jadi kita akan silat ya. Kita akan silat kedua garisnya ini. Kita silat. Dan filetnya itu 30 mm. Ini di sini. Filet 30 mm. Dan jadinya seperti ini. Dan seperti ini. Lalu kita akan buat untuk bolongannya itu ya. Bolongannya. Nah, di sini kan ada bolongannya tuh. Ada 3 bolongan. Jadi kita akan buat bolongan yang tengahnya ini dulu. Kita bolongin dan yang nanti yang belakang. Jadi kita buatnya satu-satu. Oke. Kita langsung saja buat. Nah, kita buat sketch. Kita pakai yang front plane saja dulu. Kita sketch di sini. Di sini dan kita beri smart dimension itu sini 50. Jadi pasti tangan-tangan. Sini jadi boleh makin. Oke, sudah benar. Lalu kita akan buat untuk center point stress slotnya. Kita akan buat di sini. Ini kita buat dimensinya itu di 18. Lalu ini ke sini 50. Lalu dari sini 86 kita 86 50. Oke, sudah 50 sudah ya. Nah, jadinya nanti seperti ini untuk bolongan yang pertama. Maka selanjutnya kita akan extrude cut dan kita buat untuk ininya itu mid plane-nya. Nah, jadinya kita extrude-nya secara lurus gini karena kita buat desainnya itu di tengah-tengah sini. Kita buat mid plane. Saja mentok ini dan kita akan cut extrude. Nah, jadinya akan bolong di kedua sisinya ini. Bolong seperti itu. Lalu kita buat bolongan selanjutnya. Itu di Nah, kita akan buat ini berarti di right plane-nya. Kita akan sketch di sini. Sketch di depannya ini. Lalu kita akan buat center line sama seperti tadi ya. Itu karena simetris, jadi kita akan buat lebih double di sini. Lalu kita upload smart dimensionnya di sini ke sini itu 5 klik. Oke, kalau sudah kita buat
center point stretch slot lagi sama seperti tadi. Ini kejadian itu kita beri smart dimension ke sini itu 86 ya, 86, dan dari sini ke sini itu adalah 50. Terus ini ke sini 18. Oke, sudah sama ya, sudah sama dengan ininya yang tadi 16, 86, 50, 100 sudah. Oke, selanjutnya kita akan extrude cut dan kita buat ininya sama seperti tadi, kita cut extrude. Nah, sudah jadinya bolong seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah jadinya seperti ini ya. Lalu kita evaluate dan kita cek mesh properties-nya, dan di sini adalah mesh-nya itu adalah 6109,3252 gram. Seperti itu. Sini juga densitasnya sudah sesuai 67. Oke, desain ini sudah berhasil kita buat. Masih dulu pakai dulu. Oke. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini, video kali ini. Mohon maaf bila saya banyak salah. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Oke. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.